Tadi kan saya buka masih ingat dengan mukaddimah, tugas Nabi kan menyampaikan ajaran Quran kan? Menyampaikan wahyu, menafsirkan kan? Jadi kalau ada tafsir Nabi, Anda jangan pernah kreatif menafsirkan sendiri. Nabi itu diutus Allah, dipilih untuk menerangkan pada kita. Anda bikin tafsir sendiri. Ya. Turun misalnya Quran surah Al-Maidah. Saya nggak mau bicara politik ya. Nah, ingat, saya tidak bicara politik. Yang ada di Quran itu yang saya sampaikan. Ya, ingat, saya tidak bicara politik. Yang ada di Quran itu yang saya sampaikan. Jadi kalau ada di Quran, saya sampaikan. Tafsir Nabi saya sampaikan, tafsir ulama saya sampaikan. Baik, misal Al-Maidah 51. Itu kan kaitan dengan 14 ayat yang lainnya. Ya, ada 14 ayat yang semakna dengan itu gitu kan. Nabi diutus oleh Allah menyampaikan itu, disampaikan oleh Nabi, disampaikan oleh para sahabat, dirinci oleh para ulama, disampaikan lagi oleh para ulama kepada kita. Kata Nabi, innal ulama warasatul anbiya. Ini para ulama pewaris para nabi. Nabi, sahabat, tabi'in, ulama, nggak ada yang beda, sepakat semuanya, nggak ada yang beda. Anda bukan ulama, bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan nabi, bikin tafsir sendiri, melotot lagi misal gitu kan. Jadi masalah di situ gitu. Anda siapa? Hafal Quran juga enggak, hadis juga enggak, bahasa Arab berantakan. Anda belajar agama di mana? Coba cek belajarnya dari mana gitu kan. Nah, ini jadi persoalan. Nggak boleh bayangkan orang, hati-hati kita nggak bicara orang gitu kan. Kita hanya bicara situasi, keadaan. Baik. Ingat, saya tidak bicara politik, saya hanya bicara masalah Quran. Ayo, saya mau tanya. Makanan yang diharamkan di Quran. Contoh, berikan saya contoh satu. Apa kira-kira? Oke, baik ya. Ada 3 ayat di Quran. Kalau dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain tentang makanan yang berkuku dan sebagainya, ada 5 ayat. Larangan makanan yang diharamkan, itu 5 ayat di Quran. Larangan memilih misalnya, pemimpin non-muslim 15 ayat. Anda pada yang 5 ayat, nggak mikir lagi, nggak ada seminar, nggak ada diskusi. Jauh nih, haram, nggak boleh. Kenapa pada yang 15 ayat masih pada ribut? Ada yang diskusi lagi, ada seminar lagi, ada dibahas lagi. Nggak usah dibahas, selesai kok masalahnya. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Yang tidak boleh itu mencela. Ingat, awas ya. Jangan mencela orang lain bahkan karena persoalan agamanya. Ya. Yang tidak boleh itu nggak boleh mencela. Oh, kamu misalnya agamanya ini, kamu salah, kamu nggak boleh begitu. Ya lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Selesai gitu kan. Kita nggak boleh mencela. Tidak boleh mencela. Yang hanya dimintakan oleh Quran, tidak boleh memilih yang sekiranya ada calon muslimnya yang tidak seiman dengan kita. Cuma itu saja, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Kita tidak boleh menghalangi orang untuk menjadi apapun seperti yang dia mau. Silahkan saja. Anda mau jadi bupati, silahkan. Anda mau jadi gubernur, silahkan. Mau jadi presiden, silahkan. Cuma mohon izin, kami tidak bisa memilih Anda. Itu dilindungi. Itu kan standar, normal, biasa. Silahkan cek di Eropa, di Amerika. Teman-teman misalnya, Anda bisa melihat. Ya, yang di agama-agama yang lain, kepercayaan lain, punya aturan serupa. Anda nggak boleh marah ya. Maaf, nggak boleh marah. Misal, di sebagian Indonesia, ada wilayah misalnya yang mayoritasnya non-muslim. Lalu mereka mengatakan jangan pilih orang Islam. Anda nggak boleh marah. Kita nggak boleh marah karena itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, kita ini bukan negara Islam. Kita negara Pancasila yang asasnya Pancasila. Tapi Anda ini ya, kadang-kadang kalau terlalu pintar itu alirannya tinggi, kadang konslet. Anda lupa Pancasila itu kan sila pertamanya ketuhanan yang maha esa. Jadi negara kita ini melindungi asas ketuhanan dalam beragama. Ditafsirkan di pasal 29 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ada di situ gitu kan. Jelas, jadi kalau misalnya ada non-muslim ingin memilih yang bukan Islam, kita nggak boleh marah. Sama, coba cek di beberapa bagian di wilayah Indonesia. Kan ada yang gubernur non-muslim kan? Bisa, rahmatullah. Pemuka agamanya mengatakan harus pilih yang seiman dengan kita. Jangan pilih yang tidak seiman. Kita nggak boleh marah. Sama, kalau di kita pun misalnya mayoritas muslim mengatakan di kitab kita pilih yang seiman dengan kita, tidak yang tidak seiman. Anda jangan marah. Kami tidak ingin menghalangi Anda naik, silahkan saja. Tapi mohon maaf, kami tidak bisa memilih Anda. Baik. Sila kedua dalam Pancasila apa? Kemanusiaan yang adil dan makanya kalau jadi orang Indonesia ya bersifat sebagai manusia, selain adil mesti beradab, bicaranya beradab, menyampaikannya beradab, ya tutur katanya beradab. Jadi kalau pembicaraan Anda tidak beradab, mata Anda tidak beradab, telinga Anda tidak beradab, lisan Anda tidak beradab, mohon maaf, Anda tidak hanya Pancasilais, tapi Anda juga belum lulus menjadi manusia. Kemanusiaan yang adil kan beradab, gitu kan? Baik. Sudah itu urusan lain ya. Kita sedang daurah ini, kita sedang daurah. Baik. Jadi mohon izin kita tidak akan membahas tentang salah paham dan paham yang salah. Yang ada barangkali Anda yang salah dan Anda yang tidak paham, ya. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah.